Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Apa kabar anak-anak soleh dan solehah? Tentunya kita semua masih diberikan perlindungan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jumpa lagi dengan Pak Agus dalam pendidikan agama Islam, dan kita akan belajar kembali untuk melangsungkan pembelajaran jarak jauh ini. Sebelum kita belajar, mari sama-sama kita berdoa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang lalu kalian sudah belajar bagaimana cara melafalkan dan menghafalkan surah An-Nasr. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari tentang isi kandungan surah An-Nasr. Baik, langsung saja kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nasr adalah surah yang ke-110 dari 114 surah di dalam Al-Quran. Surah ini terdiri dari 3 ayat dan merupakan surah Madaniyah, meskipun turunnya tidak di Madinah. Sebab penggolongan surah Makkiyah dan Madaniyah bukanlah berdasarkan tempat turunnya, tetapi berdasarkan waktu turunnya. Surat yang turun sebelum hijrah ke Madinah digolongkan sebagai surah Makkiyah, sedangkan surah yang turun sesudah hijrah disebut surah Madaniyah. Dinamakan surah An-Nasr yang berarti pertolongan karena surah ini membicarakan pertolongan Allah. Nama tersebut diambilkan dari ayat pertama surah ini. Ia dinamakan juga surah Idza Jaa Nasrullahi wal Fath, sebagaimana bunyi awal surah ini. Ia juga dinamakan surah At-Taudi yang berarti perpisahan, karena terdapat isyarat dekatnya ajal Rasulullah SAW. Nah, karena kemarin kalian sudah menghafalkan surah An-Nasr beserta artinya, maka kita akan membahas isinya dengan ayat per ayat. Baik, kita mulai dengan ayat yang pertama. Jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Nah, penjelasannya adalah sebagai berikut. Seluruh ulama sepakat bahwa Al-Fath yang dimaksud dalam ayat ini adalah pembebasan kota Mekah atau Fathu Mekah. Saat itu, suku-suku bangsa Arab menunda masuk Islam karena menunggu pembebasan kota Mekah. Mereka meyakini jika Muhammad bisa kembali ke Mekah dan mengalahkan kaumnya, ia benar-benar seorang nabi. Ayat ini mengabarkan tentang kabar gembira. Setelah pembebasan kota Mekah, Rasulullah tahu bahwa beliau akan wafat sehingga memanggil Fatimah anaknya untuk memberitahukan dekatnya ajal tersebut. Fatimah menangis saat Rasulullah mengabarkan bahwa ajalnya telah dekat. Di ayat yang kedua yang artinya wallahu a'lam, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Nah, penjelasannya sebagai berikut. Setelah Fathu Mekah, penduduk Mekah berbondong-bondong masuk Islam. Berbondong-bondong maksudnya adalah beramai-ramai. Sebagiannya langsung di hadapan Rasulullah SAW. Orang-orang Arab di luar Mekah dan Madinah juga berbondong-bondong masuk Islam. Selama ini mereka menunggu apakah Rasulullah bisa membebaskan kota Mekah setelah sekian lama diusir dari tanah kelahiran yang di dalamnya ada Baitullah, yaitu Ka'bah. Nah, di ayat ketiga yang artinya wallahu a'lam, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Saat datang pertolongan Allah dan kemenangan darinya, Rasulullah diperintahkan untuk bertasbih dengan membaca kalimat subhanallah, bertahmid dengan membaca alhamdulillah, dan beristighfar dengan mengucapkan astaghfirullahaladzim. Orang-orang beriman tidak boleh sombong dan euforia atas kemenangan ini, tapi harus menyadari bahwa kemenangan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya harus mendekatkan diri kepadanya, mensucikannya, bersyukur kepadanya, dan memohon ampunan kepadanya. Bertasbih dan bertahmid atas karunia Allah yang telah menjadikan mereka sebagai pemegang amanat untuk melaksanakan dakwahnya dan menjaga agamanya.
beristighfar dengan mengucapkan astagfirullahaladzim dari rasa bangga dan sombong yang kadang-kadang menyelinap ke dalam jiwa saat kemenangan tiba. Umat muslim, orang-orang yang beriman, itu tidak boleh sombong atas kemenangan yang kita peroleh. Justru kita harus sebaliknya mendekatkan diri kepada Allah, terus kemudian bertasbih, mensucikannya, bersyukur kepada Allah, juga beristighfar atas perasaan dan sikap yang boleh jadi menyertai saat perjuangan panjang dan sekian lama menantikan datangnya kemenangan. Baiklah anak-anak yang soleh dan solehah, demikian penjelasan tentang isi kandungan surah An-Nasr. Pada intinya surah An-Nasr berisi tentang kabar gembira kemenangan atas kota Mekah, yaitu Fathu Mekah. Dan kemudian pada saat setelah Fathu Mekah digambarkan orang-orang berbondong-bondong masuk Islam dan perintah bertasbih, bertahmid dan memohon ampun jika mendapatkan kenikmatan berupa pertolongan dan kemenangan. Bukan kesombongan yang kita tunjukkan, karena apa yang kita dapatkan semua adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak yakin kalian di rumah belajar dengan sungguh-sungguh, selalu bertasbih, bertahmid dan beristighfar, karena itu merupakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in ma'an najafi ta'allumikum hayatikum. Astaghfirukum tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.